yang selanjutnya akan saya bahas beberapa metode analisis kelemahan sistem. Nah, metode-metode ini biasanya dipakai oleh para analis untuk mengidentifikasi permasalahan atau kelemahan dari sistem yang sedang berjalan. Nah, ini ada beberapa yang populer sering dipakai, yaitu PISIS. PISIS ini merupakan singkatan dari Performance, Information, Economy, Control, Efisiensi, dan Service. Nah, kemudian ada juga analisis SWOT, ya, ada Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Nah, kemudian juga ada analisis fishbone, yakni menggunakan kerangka ikan. Nah, yang pertama itu adalah analisis PISIS. Nah, kita akan bahas dulu mulai dari P yang pertama, yaitu performance atau bahasa Indonesianya adalah kinerja. Nah, analisis ini akan melihat dari segi waktunya. Jadi, misalkan seperti ini. Pendataan inventarisasi itu membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Untuk menghasilkan sebuah laporan juga membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. Nah, jadi performance atau kinerja itu satuannya itu adalah berapa lama atau berapa waktu yang digunakan untuk memproses sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu, atau untuk membuat sesuatu. Nah, kemudian yang kedua adalah contohnya information atau informasi. Ini misalkan seperti ini, format blanko yang sederhana itu belum sesuai dengan aturan. Nah, ini format blanko di sini yang dimaksud itu pendataannya masih menggunakan buku, gitu ya. Jadi formulir atau ya data dalam formulir atau data dalam buku itu bentuknya masih sederhana dan tidak ada aturannya. Artinya itu dibuat secara pribadi oleh bagian sarana dan prasarana. Dan itu pun akan bermasalah juga ketika SDM-nya ganti misalkan. Jadi yang dulu misalkan saya yang megang, terus kemudian setelah itu saya digantikan oleh orang lain. Nah, format yang sederhana terus belum sesuai aturan ini, dia tidak hanya menyulitkan proses laporan, tetapi juga proses manajerial dari waktu ke waktu. Karena yaitu tadi bisa jadi yang namanya pelaporan itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang butuhnya per hari, ada yang butuhnya per bulan, ada yang butuhnya per tahun. Kayak gitu. Nah, kemudian karena pencatatannya beda-beda, nanti ketika saya mencatat dan dia mencatat, formatnya nggak sama, sehingga data itu tidak saling terhubung gitu ya. Di data saya itu ada tanggal kapan alat itu diadakan gitu. Jadi kapan alat itu dibeli dan kapan alat itu dirawat atau diperbaiki. Tetapi di data orang lain itu ternyata nggak ada. Nah, seperti itu contohnya. Nah, yang selanjutnya pendataan yang hanya memiliki informasi tentang data penerimaan barang saja. Pencarian data pada sistem yang berjalan saat memerlukan itu waktunya lebih dari 20 menit karena arsip yang disimpan itu berbeda-beda tempatnya. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi dia sebenarnya ada pendataan itu, tetapi yang didata itu hanya barang ketika diterima. Jadi biasanya kan kalau pengadaan barang seperti itu, barangnya dikirim atau barangnya dibeli dulu ya, barangnya dibeli kemudian dikirim dan kemudian diterima. Nah, pendataan itu hanya sebatas itu. Jadi terus keberlanjutannya itu nggak ada pencatatan. Misalkan dipinjam yang nggak dicatat dipinjam, dikembalikan juga enggak. Kemudian dia dirawat, misalkan dia sudah diperbaiki berapa kali, itu tidak ada pencatatan. Nah, seperti itu. Contohnya kayak gitu ya. Nah, terus pencarian data itu juga memerlukan waktu lebih dari 20 menit karena arsipnya itu disimpan berbeda-beda. Udah tempatnya berbeda-beda, formatnya juga berbeda-beda lagi.
Nah, untuk parameter yang selanjutnya itu ada ekonomi. Nah, di sini contoh dari ekonomi ini adalah pencatatan atau pendataan inventarisasi yang dilakukan dengan cara mencatat ke buku pendataan inventaris itu membutuhkan penggunaan biaya yang lebih banyak. Iya, karena kita harus gonta-ganti buku. Nah, kemudian belum lagi ketika buku itu rusak gitu kan atau sudah disinyalir mau kadaluarsa atau gimana, kita butuh kopi, artinya kita butuh proses penggandaan dokumen di situ. Kalau misalkan itu harus dipegang oleh beberapa bagian, dia harus dikopi juga. Nah, itu jadi pencatatan dengan menggunakan buku itu kecenderungan dia membutuhkan penggunaan biaya yang lebih banyak di pengadaan buku dan penggandaan. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk C itu adalah kontrol, yaitu pengendalian. Tidak adanya otoritas hak akses untuk mencegah adanya penyalahgunaan data. Nah, karena di sini data inventarisasi itu disimpan dalam buku, buku itu kan nggak bisa disetting password dan username, ya nggak sih? Jadi siapapun yang tahu keberadaan buku itu bisa menulis, kemudian dia bisa merobek, dia bisa menghapus, kemudian dia bisa menambahkan atau dia bisa memanipulasi dan atau dia juga bisa sekedar membuka, bahkan dia juga bisa menyalin isi dari buku tersebut gitu. Karena memang buku itu kan tidak ada otoritas hak akses. Artinya gini, buku itu kan dia tidak mempunyai kewenangan yang memegang saya ini adalah orang yang berhak atau bukan ya gitu kan, dia tidak bisa. Nah, itu adalah salah satu kelemahan atau permasalahan di sistem yang sedang berjalan. Nah, terus yang selanjutnya adalah efisiensi. Bagian sarana dan prasarana itu harus bekerja lebih ekstra dalam hal pencatatan inventaris dikarenakan petugas bagian sarana dan prasarana hanya tersedia satu orang saja, sedangkan data inventaris itu banyak, maka butuh waktu yang lama untuk pengelolaannya. Nah, katakanlah gini, misalkan ini sarana prasarana yang ada di sebuah sekolahan. Data tentang barang itu kan gak cuma bagiannya dia doang ya. Mungkin di sekolah tersebut ada lab itu bisa lab farmasi, lab multimedia, lab komputer, lab jaringan, kemudian bisa mungkin lab perawat, lab kecantikan dan lain sebagainya. Itu kan alatnya beda-beda. Dia harus mengumpulkan ke bagian yang terkait. Terus belum lagi dia harus menginventarisasi data beberapa perangkat, misalkan rak, meja, kemudian mungkin kertas, beberapa penanda yang biasanya sering digunakan oleh bagian perpustakaan. Nah, jadi ketika semua itu dihandle oleh satu orang dan pencatatannya masih manual, artinya masih ditulis di dalam buku, itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, terus yang kemudian service pelayanan. Sistem yang berjalan saat ini belum bisa memberikan layanan secara cepat dan akurat yang dikarenakan pengelolaan data yang belum lengkap. Jadi, pelayanan di sini yang dimaksud bukan pelayanan antara sarana prasarana dengan kepala sekolah saja, gitu ya. Tetapi mungkin dengan pihak-pihak yang terkait yang membutuhkan data inventaris itu sendiri, gitu ya. Jadi karena bebannya sarana prasarana dalam mendata ini cukup berat sehingga dia tidak bisa melayani permintaan orang lain dengan cepat gitu. Nah, ini beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menganalisis dengan menggunakan metode PISIS. Yang pertama tadi adalah performance, yaitu yang berkaitan dengan kinerja. Nah, indikatornya bisa dipisah-pisah seperti ini ya. Jadi ada waktu pencatatan data-data inventarisasi barang dan alat.
dibedakan. Sistem yang sedang berjalan itu dibutuhkan waktu 15 menit. Nah, sementara sistem yang sedang diusulkan atau yang yang jadi kebutuhan oleh sana itu 10 menit itu sudah selesai lah untuk mencatat data-data inventaris itu gitu ya. Nah, terus kemudian untuk waktu menghasilkan laporan, sistem yang berjalan itu butuh waktu 1 minggu. Tetapi sistem yang diusulkan itu harus mampu 5 menit diminta laporannya itu jadi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada waktu untuk pencarian data. Nah, waktu untuk mencari data itu dulu 2 hari. Nah, dengan adanya sistem baru diharapkan waktu pencarian data tentang inventarisasi barang dan alat itu cuman 5 menit saja. Nah, sudah ya, seperti itu untuk untuk performance. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke information. Nah, ada indikator yang pertama adalah format blanko informasi pendataan. Sistem yang berjalan formatnya masih sederhana, artinya masih sesuai dengan formatnya bagian sarana prasarana. Nah, kemudian sistem yang diusulkan formatnya baku sesuai dengan standar perundang-undangan. Nah, kemudian tolak ukur yang selanjutnya adalah relevansi. Nah, sistem yang berjalan itu format pendataannya itu berdasarkan penerimaan barang, gitu kan. Jadi pencatatannya itu ketika barang diterima. Tetapi untuk sistem yang nanti akan dibuat, format pendataan itu harus mencatat penerimaan dan masalah peminjaman inventaris, gitu ya, supaya barang dan alatnya itu bisa di tracking. Nah, kemudian indikator yang selanjutnya adalah ketepatan waktu. Nah, sistem yang berjalan ini karena proses untuk mencatat, kemudian melaporkan, mencari, itu masih lama, sehingga informasinya itu jadi lambat. Data yang kita terima hari ini itu tidak menggambarkan situasi hari ini, tetapi menggambarkan situasi seminggu atau 2 minggu yang lalu gitu. Nah, dengan sistem yang diusulkan, nantinya informasi itu bisa tepat waktu sesuai dengan penggunaannya. Jadi kalau saya butuhnya data per hari ini, maka yang dicetak laporannya atau informasi yang disajikan itu ya terakhir hari ini, bukan terakhir sebulan yang lalu atau bahkan 2 bulan yang lalu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ekonomi. Indikator yang pertama adalah pencatatan data-data. Sistem yang berjalan, pencatatan datanya masih menggunakan buku pendataan. Nah, yang diusulkan ini nanti sistemnya sudah terkomputerisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah biaya. Sistem yang sedang berjalan, pengeluarannya akan lebih banyak karena banyak menggunakan bahan dan media untuk mendokumentasikan dan tentunya untuk penggandaan. Nah, kemudian sistem yang diusulkan efisiensi penggunaan kertas, jadi kertasnya lebih efisien, petugas maupun waktu dalam pengerjaannya. Jadi nggak cuman kita mengefisiensi pengeluaran kertas, tetapi juga pengeluaran beban si petugas itu dan pengeluaran waktu dalam pengerjaan. Jadi lebih hemat secara ekonomi atau secara pengeluaran kertas, kemudian hemat secara beban tenaganya petugas, dan hemat dari segi waktu pengerjaan. Nah, terus yang selanjutnya adalah kontrol. Nah, kontrol di sini indikator yang pertama adalah soal keamanan data. Karena pendataan pada buku, maka tidak ada otoritas hak akses. Selain petugas yang tidak berkepentingan itu bisa mengakses. Wah, ini bahaya ya. Nah, kemudian solusinya apa? Tersedia otoritas hak akses dengan password. Jadi hanya orang-orang tertentu yang nanti bisa mengoperasikan
sistemnya, dan dengan kewenangannya tertentu. Jadi misalkan kayak kepala sekolah, dia bisanya melihat, ya sudah, dia hanya bisa melihat, tidak bisa menginput. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi ini mengenai waktu penyelesaian pendataan. Nah, hanya tersedia satu orang petugas, maka dia harus bekerja lebih ekstra. Nah, kemudian sistem yang diusulkan dengan adanya sistem yang telah terprogram, petugas dapat melakukan pendataan secara cepat, walaupun hanya tersedia satu orang petugas. Karena sudah terkomputerisasi, ada basis datanya, kemudian ada beberapa akses yang mungkin bisa membantu dalam proses inventarisasi, maka pekerjaan akan menjadi lebih cepat. Nah, kemudian servis ini berkaitan dengan layanan. Nah, di sini sistem yang lama itu belum bisa memberikan layanan secara cepat karena data itu belum lengkap dan masih tercerai-berai gitu ya. Maksudnya tidak jadi satu dalam sebuah wadah yang rapi. Nah, sementara sistem yang diusulkan nanti layanannya cepat dan akurat karena pendataan yang lengkap. Karena tadi kan sudah meliputi penerimaan, peminjaman, dan pengembalian ya. Nah, sementara kan untuk yang sistem lama itu hanya berdasarkan penerimaannya saja. Begitu. Jadi contoh dari analisis spesies secara sederhana itu adalah seperti ini.